Sahabat bisnis yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan SQL POS atau biasa disebut software point of sales atau biasa juga disebut program kasir. Nah, di sini yang perlu dilakukan pertama kali adalah login ke dalam sistem. Nah, di sini adalah menu-menu point of sale, semuanya ada di sini. Nah, program kasir ini bisa digunakan untuk minimarket, distributor, toko sembako, toko bangunan, toko susu, apotik, toko obat, dan lain-lain. Tersedia juga program kasir untuk restoran yang sedikit berbeda karena settingannya ada fitur untuk penomoran meja. SQL Point of Sale ini juga bisa terhubung langsung dengan modul inventory dan accounting supaya bisa lebih mengontrol stok dan laporan keuangan. SQL bisa juga digunakan untuk usaha yang mempunyai outlet atau toko lebih dari satu dengan lokasi yang berbeda-beda, sehingga transaksi lebih terkontrol oleh pusat. Semua pembelian dilakukan oleh pusat dan outlet atau toko hanya melakukan penjualan produk saja. Maka secara otomatis sistem akan melakukan sinkronisasi dengan kantor pusat semua data penjualan yang ada di outlet. Sistem sinkronisasi ini cukup mudah karena menggunakan koneksi internet, di mana kantor pusat dan kantor cabang, maksudnya outlet, harus terhubung dengan internet. Sehingga dengan metode ini kantor pusat dengan cepat mengetahui stok yang tersedia di tiap-tiap toko maupun outlet, mulai dari barang yang tidak laku sampai dengan barang yang paling laku atau stok yang mulai menipis sebagian, sehingga bagian pembelian bisa dengan cepat melakukan pengadaan barang, menghindari kekosongan barang yang ada di toko, atau mungkin ada barang yang banyak peminatnya di outlet lain tetapi outlet yang lain tidak diminati oleh konsumen, sehingga jika menggunakan sinkronis dengan kantor pusat, maka bagian pengadaan barang mungkin bisa memindahkan dari outlet yang satu dengan outlet yang lain. Nah, ini adalah menu transaksinya. Yang perlu dilakukan sebelum melakukan transaksi adalah semua kode barang harus didaftarkan dulu ke dalam sistem. Jika terhubung dengan modul inventory, maka harus masuk dulu ke modul inventory. Baik, kita login ke modul inventory. Masuk ke menu stok dan maintain stock item. Nah, di sini ada item-item yang ada. Nah, misalkan ini minyak tropical 2 liter. Nah, di sini jika ada beberapa satuan maka harus didaftarkan semua satuannya. Misalkan di sini ada penjualan menggunakan satuan pieces, kemudian dus. Kalau ada satuan berikutnya misalkan palet, bisa ditambahkan di sini. Yang pastinya memiliki harga yang berbeda-beda. Nah, jika semua sudah terdaftar itemnya, maka baru bisa melakukan transaksi di program kasir. Login ke menu point of sale. Nah, di sini. Nah, fitur-fitur yang ada di sini ini bisa disesuaikan. Yang di sini juga bisa disetting.
Misalkan ada diskon yang lebih sering, mungkin bisa disetting di sini. Nah, jika menggunakan scan barcode, maka cukup melakukan scanner pada barcode yang ada di setiap produk. Apabila tidak memiliki barcode, maka bisa langsung dipilih di sini. Nah, di sini ada dua satuan dengan harga yang berbeda-beda. Untuk misalkan minyak tropikal yang seperti tadi ada piece, ada dus. Nah, satu piece harganya lebih kecil, untuk satu dus harganya lebih besar. Ini bisa pilih misalnya satuan. Nah, otomatis langsung masuk ke sini. Nah, apabila kuantitinya mau diganti, maka cukup dengan kuantiti, masukkan kuantiti yang dibeli. Nah, apabila kantor pusat sudah menyeting diskon, maka diskon akan otomatis keluar di sini. Apabila akan menambahkan diskon, ada diskon tambahan, bisa disetting di sini. Diskon berdasarkan nominal atau diskon berdasarkan persen. Misalkan pembelian lebih dari 4, maka otomatis nanti diskonnya akan keluar. Atau ada barang memiliki bonus, misalkan beli 1 dapat 1, atau beli 2 dapat 1, atau beli 2 dapat produk lain. Nah, apabila ingin menambahkan, bisa dibeli di sini. Misalkan harganya salah, bisa diedit di sini. Tentunya untuk merubah harga ini atau memberikan diskon ada otorisasi tersendiri. Jika bukan seharusnya kasir yang boleh memberikan diskon, nanti akan otomatis diprotek menggunakan password. Nah, apabila ternyata customer akan melakukan pembelian produk dan akan menunda pembayaran, maka bisa di hold di sini. Ini adalah menu hold untuk menahan, misalkan ada barang yang mau diambil atau ada barang yang mau dibeli. Nah, ini bisa ditekan hold, kemudian bisa melanjutkan pembayaran untuk pelanggan yang lain. Apabila ini sudah selesai, maka pilih payment, misalkan 150. Nah, di sini kalau misalkan ada printernya, langsung bisa mencetak. Apabila printernya sudah ada, di sini klik OK, langsung mencetak. Nah, ini akan kembali lagi ke screen yang kosong. Ini pengembalian yang terakhir, pengembalian uangnya. Bisa dilanjutkan untuk transaksi yang berikutnya. Apabila transaksi semua sudah selesai, akan melakukan tutup konter, maka klik tombol close. Nanti rekap seluruh transaksi dan pembayarannya akan ada di sini. Kemudian ini bisa langsung close counter. Nah, ini untuk melakukan tutup counter. Nah, misalkan akan melakukan posting ke modul accounting, maka ini langsung bisa diposting. Ini semua data penjualan hari ini akan dikirim ke modul accounting. Kita lihat. Ini transaksi yang sudah diposting dari mesin kasir.
atau dari bagian kasir. Apabila Anda menggunakan sistem sinkronisasi, maka tidak perlu ada transaksi posting karena sistem akan terposting secara berkala, secara otomatis, dan kantor pusat akan lebih cepat mengetahui kondisi stok yang ada di toko untuk analisa-analisa baik untuk marketing maupun bagian pembelian atau pengadaan barang. Mungkin video kali ini cukup sekian. Tunggu video untuk berikutnya. Terima kasih.